Pernah gak sih kamu lagi buka laptop buat ngerjain tugas, tapi 5 menit kemudian kamu malah scroll TikTok? Terus, tiba-tiba udah jam 1 pagi dan tugasnya masih kosong. Atau kamu niat banget mau bersih-bersih kamar, tapi pas buka lemari, kamu malah ke distract nyari baju yang hilang dan ujung-ujungnya kamar makin berantakan. Kalau kamu relate banget sama hal kayak gini, tenang, kamu gak sendiri. Bisa jadi otakmu cuma berfungsi dengan cara yang sedikit berbeda. Ini nih yang sering disebut dengan ADHD. Tapi sebelum buru-buru self-diagnose, yuk kita bahas bareng-bareng. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tapi jangan langsung mikir kalau defisit itu sama dengan kekurangan ya. Karena orang dengan ADHD bukan gak punya perhatian, tapi perhatiannya nyebar ke terlalu banyak hal sekaligus. Otaknya tuh kayak punya browser tab 37 biji, semuanya aktif dan gak ada tombol mute. ADHD sendiri biasanya punya 3 tipe utama. Yang pertama, inattentive type, yaitu tipe yang gampang terdistraksi, suka lupa, dan sering kehilangan barang. Yang kedua, hyperactive impulsive type, yaitu tipe yang gak bisa diam, impulsif, dan cepat bosan. Dan yang ketiga, combined type, yaitu gabungan keduanya. Dan for your information, banyak banget Gen Z baru sadar mereka tuh ADHD pas udah kuliah atau kerja. Karena sistem belajar dan kerja sekarang gak kasih ruang buat otak yang berbeda cara berpikirnya. Nah, kenapa ADHD sering banget muncul di pembahasan Gen Z? Karena hidup kita tuh sekarang penuh banget sama stimulasi. Notifikasi, scroll, chat, tugas, kerjaan, FOMO, semuanya tuh datang barengan. Nah, otak ADHD yang emang sensitif terhadap rangsangan jadinya kayak overload setiap hari. Tapi bukan berarti Gen Z yang gampang terdistraksi pasti ADHD ya. Bedanya, orang ADHD bukan sekedar terdistraksi, tapi kesulitan ngatur fokus, waktu, dan energi bahkan untuk hal penting. Ironisnya, kadang mereka bisa fokus sangat intens atau hyperfokus ke hal yang mereka suka. Misalnya, edit video berjam-jam tanpa sadar waktu, tapi gak bisa buka email 2 menit. Itulah kenapa ADHD sering disalahpahami sebagai malas atau gak disiplin. Padahal bukan, itu karena otak mereka cuma disetel pakai frekuensi yang beda. Hidup ADHD itu kayak pengen banget produktif, tapi otaknya gak mau diajak kerja sama. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi fungsi eksekutif di otakmu, bagian yang ngatur rencana, waktu, dan fokus, kayak lagging terus. Sering banget muncul rasa bersalah. Kenapa ya aku gak bisa kayak orang lain? Padahal kamu udah berusaha banget. Tapi kabar baiknya, kalau kamu tahu pola otakmu, kamu bisa ngakalin sistemnya. Bukan lawan ADHD-nya, tapi kerja bareng dia. Nah, sekarang buat kamu yang suka ngerasa terdistract, ada beberapa hal kecil yang bisa bantu kamu. Yang pertama, pecah tugas besar jadi kecil. Karena otak ADHD suka hasil yang cepat, jadi semakin kecil langkahnya, semakin mudah mulai dan ngerasa berhasil. Yang kedua, gunakan alarm dan pengingat visual. Bukan karena pelupa, tapi karena otak ADHD mudah ke distract, jadi alarm atau catatan itu bisa bantu kamu buat balik ke fokus utama. Yang ketiga, gunakan musik atau suara latar. Suara yang stabil seperti lo-fi atau white noise itu bisa bantu otak tetap di satu jalur dan gak melantur kemana-mana. Dan yang keempat, bangun sistem, bukan cuma motivasi. Karena motivasi itu naik turun, tapi sistem bikin kamu tetap jalan walau lagi gak fokus. Dan yang paling penting, gak perlu malu kalau kamu merasa kesulitan. Kamu bukan rusak, cuma punya cara berpikir yang berbeda, dan itu gak apa-apa. Jadi, buat kamu yang sering dibilang malas, padahal sudah berusaha, mungkin ini saatnya kamu memberi dirimu sedikit pengertian. ADHD itu bukan kekurangan, tapi cara kerja otak yang unik. Dengan pemahaman yang tepat,
bisa bantu banget buat ngerti diri sendiri.